Sang Kuryang berhenti melakukan pekerjaannya dan Jin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar telah tiba. Namun rumahku kotor sekali. Wah, ada wanita cantik. Aku harus menggunakan keahlian tongkat ini. Boom. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Kami dari kelompok 3 akan membawakan cerpen yang berjudul Sang Kuryang. Seperti apa kisahnya? Ini kisah. Di sebuah desa terdapat sebuah kerajaan. Di dalam kerajaan tersebut terdapat seorang putri yang bernama Dayang Sumbi. Seperti apa kisahnya dan sedang apa Dayang Sumbi? Saksikan. Aduh, pintaan itu lagi-lagi hilang. Aku berjanji jika seseorang menemukannya, jika itu laki-laki, akan aku jadikan suami. Namun apabila itu seorang perempuan, maka aku akan jadikan saudari. Tiba-tiba datanglah, awas. Tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti bernama Tumang. Ini Tuan Putri. Astaga, kenapa engkau yang bawakan, wahai Tumang? Ya, saya masih di jalan. Suka tidak suka, aku harus menepati janjiku untuk menjadikanmu sebagai suamiku. Akhirnya Dayang Sumbi dan Tumang pun menikah dan hidup bahagia. Dan dikaruniai seorang anak yang bernama Sang Kuryang. Aduh, hidupku sangat bahagia, memiliki suami yang gagah dan anak yang tampan. Kenapa tiba-tiba aku sangat lapar ya? Sang Kuryang, Ada apa ibu daku? hari ini ibu sangat lapar. Bisakah engkau berburu untuk mendapatkan daging? Bisa ibu daku. Dan ajaklah si Tumang, karena dia jago sekali dalam berburu. Baiklah ibu daku. Setibanya Sang Kuryang di tengah hutan, Aduh, kamu gimana sih Tumang? Bukan saya Sang Kuryang, saya Lemah. Sudahlah. Aduh, sudah berjam-jam saya tidak mendapatkan hasil buruanku. Maafkan aku, Tumang. Aku menjadikanmu tumbal untuk aku berikan kepada ibuku. Hai budaku, ini adalah hasil buruanku yang hari ini sangat besar. Terima kasih Sang Kuryang, kau sangat jago sekali dalam berburu di hutan. Terima kasih budaku. beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Aduh, kenapa makanan ini sangat enak? Ini makanan terenak yang pernah aku makan. Bagaimana ya tanggapan si Sang Kuryang setelah makan ini? Sang Kuryang, kemarilah. Ada apa ibu daku? Bagaimana tanggapanmu tentang masakanku? Sangat lezat ibu daku. Ngomong-ngomong, apakah engkau melihat si Tumang? Karena dari tadi aku belum melihatnya. Maafkan aku ibu daku. Tumang telah mati di tanganku. Daging yang ibu makan kemarin bukanlah daging rusa, melainkan daging si Tumang. Apa? Jadi Ya. apa? Jadi kemarin yang kau suguhkan kepadaku itu daging si Tumang. Iya ibu daku. Tidak. Bagaimana mungkin? Apa kau tahu si Tumang itu siapa? Emang dia siapa bunda? Tumang adalah bapakmu. Dasar anak tahu diri. Aduh. Setelah 10 tahun lamanya, Sang Kuryang mengembara dan dia pun kembali ke rumahnya dan ingin bertemu dengan ibunya. Dia pun jatuh cinta kepada ibunya. Wah, hai nona manis. Kau sungguh cantik hari ini. Maukah kau menikah denganku? Baiklah.
aku mau menjadi istrimu. Terima kasih, aku bersedia untuk memberikan apapun yang kau mau. Saat sedang merapikan ikat rambut di kepalanya, Dayang Sumbing melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Mengapa ada bekas luka di kepalamu? Iya, dulu saya pernah dipukul oleh ibuku. Ya Tuhan, ternyata engkau Sang Kuryang anakku. Apa? Tidak mungkin, kamu berbohong. Tidak mungkin kamu ibuku sendiri. Kalau kamu benar ibuku, sebutkan satu permintaan yang ingin kamu minta. Baiklah, buatkanlah aku kapal sebesar gunung dan harus selesai pada sebelum fajar. Siap, akan aku laksanakan. Lalu Sang Kuryang pun kemudian ia mengerahkan segera kesaktiannya dan memanggil jin-jin untuk membuat bendungan dan perahu. Ketika pekerjaan Sang Kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbing menggunakan tipu maksiat, yakni membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi pertanda fajar telah tiba. Sang Kuryang berhenti melakukan pekerjaannya dan jin-jin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar telah tiba. Namun Sang Kuryang menyadari bahwa ia hanya ditipu oleh Dayang Sumbing. Sang Kuryang marah dan mengutuk Dayang Sumbing. Lalu ia merusak bendungan yang setengah jadi ia buat bersama jin-jinnya. Karena amarahnya tak tersurutkan, Sang Kuryang pun menendang perahunya tersebut dan jatuh dalam keadaan terbalik. Perahu itu membentuk sebuah gunung, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Sekian dari kelompok kami. Hadza Wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan cerpen yang berjudul Sang Kuryang. Sampai SMA 3. Selamat menyaksikan. Wadap. Yo guys, kembali lagi sama saya Afif Zulfal Kausar sebagai narator di sini. Back. Nah, kita bakal menceritakan sebuah kisah dari Sang Kuryang. Dan pada suatu hari ada sebuah desa kecil di tengah hutan dan di suatu pedalaman yang jauh dari kerumunan di dekat sungai. Keluarga kecil ini yaitu adalah Sang Kuryang, ibunya yang bernama Dayang Sumbi, dan seorang anjing yang bernama Tumang. anjing pintar. Hei Sang Kuryang, Ya, daripada Bapak, kamu Ibu. bermain saja, mending kamu ke hutan untuk berburu. Bahan makanan kita sudah habis. Oke. Cepat. Oke, siap Bu. Sang Kuryang pergi dulu sama Tumang. Oke. Lalu Sang Kuryang pun pergi ke hutan bersama Tumang dan mencari buruannya. Tapi buruannya tidak dapat karena hewan jarang ditemukan. Hei Tumang, lihat itu, ada rusa, kejar! Ya. Kamu ini Tumang, karena kamu kita tidak bisa mendapatkan rusa besar itu. Coba saja kalau kamu bisa menangkapnya dengan benar. Kamu ini. Saya tidak bisa. Saya bukan anjing. Bagaimana ini? Lalu apa yang akan aku katakan kepada ibuku jika aku tidak mendapatkan santapan untuknya malam ini? Saya tidak tahu pertanyaan saya. Nah, dasar anjing tidak berguna.
Ah, sayang sekali. Padahal aku sangat menyayangi kamu, Tumang. Cuman hanya saja aku harus memberikan sesuatu pada ibuku. Beneran aku sangat sayang sekali. Semoga saja ibuku bangga dengan hasil yang aku dapatkan hari ini. Assalamualaikum Ibu. Ibu, aku mendapatkan buruan yang besar hari ini. Wah, besar sekali. Iya. Anak yang rajin dan soleh. Makasih Ibu. Baiklah, aku akan memasak ini dulu. Oke, segera ya Bu, aku sangat lapar. Baiklah, tenang saja. Baik. Sangguriang, marilah, makanan sudah siap. Wah, makanan sudah siap. Aku sangat menantikannya. Ayo kita makan bersama Ibu. Seperti ini lezat sekali. Lezat dong, ini kan bikinan ibu. Sudah, mari kita santap. Mari kita coba. Tumang, Tumang, Sangguriang, kemana Tumang? Aku belum melihatnya semenjak kamu pulang dari hutan kemarin. Maafkan aku Ibu. Tadi aku tidak mendapatkan buruan, jadi aku terpaksa menjadikannya makan malam untuk kita malam ini. Apa? Ini daging si Tumang. Iya. Apa? Jadi ini daging Tumang. Bisa kamu tahu, Tumang itu ayah kamu. Maafkan aku Ibu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Udah bukan anak durhaka. Oke, lanjut ceritanya. Jadi Sangguriang pun lalu akhirnya pergi jauh ke desa seberang untuk mencari ilmu dan berguru hingga ia dewasa, dan pada suatu hari dia bertemu seorang gadis wanita cantik di tengah hutan. Aduh, aku adalah seorang tua tua yang sudah mengarungi banyak tempat dan memiliki banyak ilmu. Tapi aku ingin berbagi sedikit ilmu kepada seorang murid. Semoga saja ada seorang pemuda yang datang kepadaku. Kamu terlihat seperti seorang petapa. Oh, iya, aku adalah seorang petapa. Boleh saya pinjam tongkatnya? Apa? Hei, anak muda, anak muda. Hei, Ada apa? jangan sembarangan mengambil tongkat ini. Ini adalah tongkat yang mempunyai banyak kekuatan. Salah satunya bisa mengikat wanita manapun. Hai anak muda, andai kau tahu, ini tongkat ajaib bisa meluluhkan wanita manapun yang ingin kau pikat. Oke, Itu, saya sangat membutuhkannya. tapi Tongkat ajaib apa ini? Jangan sembarangan. Ini tongkat Kenapa? harus ada ilmunya. Mengapa? Kamu bisa merusak dunia, menghancurkan dunia jika kamu asal memakainya. Kamu harus berguru dulu dengan guru. Bolehkah saya meminjam tongkat ini? Gak boleh, harus berguru dulu, gece. Oke. Bolehkah saya berguru dengan Pak Petapa Tua? Oke, kebetulan sekali saya sedang membutuhkan murid. Ayo, nah, Boleh saya pinjam sekali? sabar. Ya udah, ayo. Aduh, halaman rumahku kotor sekali. Wah, ada wanita cantik. Aku harus menggunakan keahlian tongkat ini. Boom. Ini Sangguriang, aku akan carikan ketemu. Atau orang panggil saya. Loh, buka ini. Kamu Sangguriang. Bukan, aku bukan Sangguriang. Kamu anakku. Kamu Sangguriang. Aku bukan. Ini anakmu. Aku pernah memukulmu waktu itu. Kamu Sangguriang anakku. Aku bukan Sangguriang yang dulu kau kenal. Aku akan tetap menikahimu. Baiklah. Kalau kamu ingin tetap menikahiku, kamu harus membuat suatu kapal dalam satu malam. Oke. Oke, aku tunggu kapalmu. Oke. Oke.
Akhirnya sang kuryang pun membuatkan kapal untuk sang ibunya dalam satu malam. Tapi rencana itu semua digagalkan oleh ibunya dengan rencana membakar lahan di belakang gunung yang terlihat seperti fajar. Tidak, sudah pagi. Oke, terima kasih dari penampilan kami. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak boleh berbohong dan durhaka pada orang tua. Yang pertama tadi berbohong karena dia bilang itu adalah daging buruan, padahal itu daging si tumang. Dan yang kedua adalah dia durhaka karena memaksa ingin menikahi ibunya, sangat cantiknya loh. Itu saja dari kami. Sekian dari next video. Dadah. Salam perdamaian.